sebelum kita masuk lebih jauh, mulai lebih dalam, kita doa dulu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, bersyukur untuk persekutuan kami, meskipun mungkin ada sedikit gangguan, di tengah-tengah segala kesibukan kami, Tuhan, kami bisa berkumpul, kami bisa bersekutu, dan kami akan sharing, kami akan belajar bersama dari pengalaman kami, Tuhan. Berkati kami yang akan jadi host, Tuhan, yang juga kami jadi pembicara, narasumber, agar kiranya apa yang kami sharingkan, apa yang kami bagikan, bisa menginspirasi para jemaat yang hadir malam hari ini, dan melaluinya pun nama Tuhan semakin dimuliakan. Bapak, kami mohon Tuhan memberkati jaringan kami, agar kiranya jaringan ini bisa lancar, Tuhan, dan pembicara malam ini pun bisa berjalan dengan baik. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Stephen sama David masih di situ ya. First of all, pertama-tama Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, lebih spesial lagi malam ini karena sebenarnya malam ini Stephen lagi ulang tahun, ya. Jadi selamat ulang tahun, Stephen. Ya, selamat ulang tahun, Stephen. Ya, Tuhan memberkati. Semoga lebih semangat lagi dalam pelayanannya. Ya, nah, dan itu yang akan kita bicarakan. Jadi, kalau biasanya orang ulang tahun dikasih hadiah, ya, ulang tahunnya Stephen kali ini istimewa. Stephen yang harus menghadiahi jemaat YKI Ngagel nih. Ya. Stephen menghadiahi jemaat YKI Ngagel dengan pengalaman pelayanannya Stephen. Ya, jadi seperti apa sih sebenarnya pelayanan kalian selama ini? Mungkin bisa di-sharingkan dulu deh, Kak Putra. Pengen jemaat juga pengen tahu dulu, pengen dengar dulu ibadah pemuda YKI Ngagel itu selama ini konsepnya kayak apa sih? Siapa yang mungkin Davin dulu boleh deh, atau Stephen, terserah siapa dulu. Stephen mungkin. Modelnya Davin. Modelnya kayak kita kayak kan kalau misalnya ibadah umum kan langsung ya live hari kita itu sebenarnya kan kalau di kan kelihatannya juga kayak live gitu sore sebenarnya live itu sore tapi kita tuh rekam ya, terus kan jadi kayaknya tuh kayak kita tuh lagi live gitu ya itu rekam. Oh, oke. Itu di masa pandemi sekarang ya. Kalau sebelumnya untuk konsepnya dulu deh. Konsep ibadahnya pemuda itu apakah sama dengan di umum? Karena mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin saudara-saudara yang hari ini bergabung, mungkin ada yang belum pernah ke ibadah pemuda nih. Seperti apa nih kira-kira? Ini konsepnya, ya, bentuk ibadahnya apakah sama seperti di umum? Mungkin ya agak sedikit sama gitu ya, depannya misalnya saat teduh dulu, terus tapi kan kalau misalnya di umum kan ada kayak liturginya nggak seketat umum biasanya. Ya. Oh, oke. Terus kalau juga lagu-lagunya juga kan kalau di umum mungkin lagunya. Iya, kalau di pemuda ada kontemporernya. Oke. Berarti campuran antara lagu-lagu him, kidung jemaat, pelengkap kidung jemaat NKB sama lagu-lagu katakanlah lagu-lagu pop rohani begitu ya? Iya, kontemporer ya. Oke. Tapi berarti kalau dari segi susunan liturginya tidak persis sama dengan di umumnya, ada modifikasi ya? Iya. Ada penyesuaian, modifikasi atau penyesuaian ya lebih tepatnya? Dipersingkat juga. Oke. Ya, sambil terus kita menyambut Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan ini hari ini malah yang rame itu anak-anak NYC ya. Selamat datang teman-teman dari NYC. Ini ada Nael, ada Arianti, ada Rico. Hai Rico. Ada Angel, ya. Ada Asido. Asido ini siapa ya? Oh, adiknya saya ternyata. Ada Nathanael ya. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian sudah bergabung. Malam ini kita berbicara tentang peribadahan di Komisi Pemuda, ibadah pemuda. Tadi sempat dijelaskan sama Stephen dan Davin kalau konsep dari ibadah pemuda di YKI Ngagel itu adalah tetap mengikuti kurang lebih, mungkin liturginya kurang lebih sama seperti yang di umum, tetapi ada penyesuaian.
dari segi lagu-lagu ya yang dinyanyikan itu lagu-lagu himne tadi ya, Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat sama NKB, tapi juga ada lagu-lagu pop rohani. Kita baru berbicara tentang itu. Nah, kalau dari Kak Putra, kalau mau nanya lagi nih, kalau dari segi audiensnya sendiri, dari segi jemaat yang halo, halo, sorry banget. Ini udah jelas ya? Sudah kembali. Sorry banget. Oke, Oke, kita kembali lagi ya. Tadi sampai pada bahwa ada percampuran antara dari segi pemilihan musiknya sendiri. Nah, tadi Kak Putra bertanya kalau dari segi audiens yang hadir, apakah murni memang usia range pemuda atau bahkan mungkin di luar usia pemuda juga ada yang gabung, khususnya sebelum pandemi ini? Ya kalau mungkin kalau pas offline sih campur sih Kak ya. Jadi ada yang pemuda, ya kadang juga ada yang remaja, terus juga ada yang sudah dewasa gitu ya. Kadang-kadang tuh juga datang gitu. Soalnya kan memang teman-teman tahu aku juga dulu tuh juga pas offline juga pas bisa dilihat perbedaannya kan masih kayak gitu walaupun mudanya tuh banyak orangnya tapi ya ini juga ada Oke. Berarti kalau ketika offline kemarin nggak murni 100% pemuda saja yang hadir ya, artinya ada dari jemaat dewasa muda, jemaat dewasa bahkan yang muncul ya yang ikut bergabung di ibadah ya. Oke, dan
apakah karena tadi kan agak berbeda sedikit di liturginya nih ya kan, ada penyesuaian dari segi lagu-lagu juga, dan juga kalau nggak salah pakai band ya kalau di ibadah pemuda ya, band lengkap ya, band. Benar ya. Nah, apakah memang menurut teman-teman jemaat-jemaat yang dewasa lah katakan seperti itu, yang hadir di ibadah pemuda itu memang benar-benar bisa menikmati model musik seperti atau bahkan memang itu yang mereka cari? Kalau menurut teman-teman aja deh, menurut teman-teman alasan mereka bergabung di ibadah pemuda itu yang mana? Apakah memang karena memang itu pilihan jamnya, nggak ada pilihan lain datang, atau karena memang juga mungkin yang bisa jadi model musik yang dicari seperti itu, gimana kira-kira? Menurut teman-teman aja. Gimana, Vin? Artinya ada yang komplain nggak dengan musiknya gitu loh? Kalau tahu gue sih nggak ada sih Kak. Kalau menurutku malah lebih mencari kayak kan kalau misalnya di pemuda itu lebih santai, lagunya juga lebih asik. Terus kan kalau misalnya di pemuda kan juga bisa tepuk tangan gitu. Kayak di tepuk tangan 1 poin ya. Jadi Bapak Ibu beribadah tepuk tangan itu 1 poin juga loh Bapak Ibu. Oke, berarti bisa lebih ekspresif ya kalau di ibadah pemuda ya. Ya bisa lebih ekspresif gitu. Ya mungkin kalau jam sih ya mungkin ya kan kalau malam kan enak, terus di malam kerja mall lah. Davin ada yang mau ditambahkan? Ya. Sama sih mungkin ya, karena emang lebih cair aja ya mungkin kebaktian pemuda itu. Dan kalau untuk jamnya, kalau dulu offline kan jam 18.30 kalau nggak salah ya. Ya. Itu juga bukan jam yang prime time banget, jadi rasanya kalau orang datang ke pemuda karena jam rasanya kok enggak. Ini istilahnya ngeri loh Bapak Ibu, pakai istilah prime time bareng ya, kayak udah kayak memang profesional sekali. Jadi Bapak Ibu kalau boleh share sedikit, saya kadang-kadang menemani mereka beberapa kali untuk pelayanan, lebih tepatnya karena saya juga pelayanan khotbah begitu ya. Memang saya ngelihat terutama sejak di gedung GEH ya, gedung GEH dan kemudian gedung gereja baru Bapak Ibu, kalau saya boleh share dengan teknologi sekarang yang kita manfaatkan di gereja kita, saya sangat bangga sih ngelihat anak-anak muda ini bahwa mereka berusaha cukup profesional mengerjakan semuanya itu. Nah, ini akan semakin menarik karena kita mau mulai bicara dulu nih. Kak Putra sekarang mau lanjut bahas apa kira-kira perbedaan? Karena kan sempat waktu sebelum pandemi di GEH, benar ya? Ibadahnya ya? Oke, di GEH sekarang pindah di gedung gereja dengan segala macam teknologinya lebih besar. Kira-kira bedanya apa sih? Boleh dari gregetnya, boleh dari nuansanya, boleh dari teknologinya, boleh silakan di-share. Steven dulu mungkin. Apa? Bedanya apa nih? Kenapa? Ya, kalau di gedung gereja mungkin kan apa baru gitu ya. Jadi lebih ya pertama sih pas kalau layanannya tuh kayak sudah disiapin layanannya juga ya udah pas awal-awal itu bagus gitu, mungkin karena dari tahunnya juga ya kan juga kalau di gereja kan juga ada apa namanya monitor buat setiap alat musik malah. Jadi, wow. Musik itu formnya seperti apa kan misalnya di GEH kan ada gitu. Ya, oke. Apa lagi? Evin. Ya. Komputernya apa? Oh, komputer. Gimana Vin? Bapak Ibu David yang biasanya ngurusin bagian apa namanya itu? Mixer ya, sound system atau bahkan ya multimedia. Gimana Vin? Bagian multimedia Vin? Kalau multimedia dari
GH pindah ke gedung gereja, kalau dari posisi saya sendiri sebagai operator tidak seberapa kerasa sih, karena memang software yang dipakai juga sama, si Worship. Jadi nggak seberapa, perbedaannya nggak seberapa kerasa. Mungkin kerasa di pemusik WL, soundman-nya juga kerasa, kameramennya juga kerasa. Oke. Berarti bisa dibilang kalau dari penjelasan Steven tadi, dari segi vibes, dari segi tehnya untuk musik gitu, teknologinya, jelas gedung gereja itu lebih vibes-nya lebih kerasa gitu tadi istilahnya ya, lebih kayaknya dari cara Steven menjelaskan juga kayaknya lebih menantang, tapi juga lebih fun begitu ya. Nah, kalau dari segi sudut pandangnya Davin sebagai orang di balik multimedia gereja kita, salah satunya orang yang di sana, nggak terlalu beda karena pada dasarnya dari segi multimedia yang ada di GEH juga sebelumnya berarti udah cukup mumpuni juga ya, tinggal mungkin upgrade sedikit ya yang di gereja ya, itu ya Vin ya. Iya, oke. Nah itu Bapak Ibu, sebenarnya kalau dari kita dengar penjelasan dari dua anak muda ini gitu ya, dari dua anak muda ini ya penjelasan mereka, saya bisa nangkap sebenarnya peribadahan di GKI Ngagel, khususnya ibadah pemuda nih kalau kita mau bicara, itu pun disiapkan dengan cukup serius gitu ya, dengan serius bahkan saya percaya itulah ya. Cuman saya jadi pertanyaan begini, kalau dulu pengalaman Kak Putra, kalau kita mau melayani di ibadah pemuda, karena saya berapa kali jadi WL juga, itu kita bisa latihan cukup banyak tuh sebelum pandemi itu. Ya kan, biasanya ditetapkan 2-3 kali, tapi kalau butuh lebih dari itu tinggal kesepakatan, tinggal atur jadwal sama kantor gereja gitu ya. Itu sebelum pandemi gitu ya, dan studio bisa dipakai gitu ya. Terus sekarang kalau di masa pandemi seperti ini, boleh share nggak latihannya kalian, persiapannya kalian kayak apa ya kalau boleh tahu ya? Karena Kak Putra tahu bahwa gedung gereja itu area gereja itu sangat dibatasi untuk kita masuk ke dalamnya. Gimana? Kalau saat pandemi kita di hari Sabtu itu rekaman, kita mulai dari sekitar jam 1 siang untuk prepare alat dan semua pelayan altar. Rekaman tadi jam berapa? Rekamannya nanti jam 4 sore. Jam 4. Persiapannya mulai jam 1 siang. Oh wow, oke. Terus? Kita nggak bisa latihan 2-3 kali seperti dulu karena kita juga dibatasi, tidak boleh sering-sering tatap muka karena masih pandemi. Jadi kita putuskan 1 hari agak panjang jamnya untuk latihan sekaligus rekaman yang akan ditayangkan di hari Minggunya. Oke. Berapa kali tadi, boleh dipertegas lagi latihannya berapa kali? 1-2 kali ya? 1 kali latihannya 1 kali. Latihannya 1 kali langsung di hari yang sama. Iya. Wow. 1 ya, tergantung rata-rata. Gimana? Oke, makanya itu mau tanya, rata-rata jumlah pelayannya berapa orang tuh, mulai dari pemusik, WL sampai singer, itu berapa orang rata-rata? 12-13 udah maksimal kalau sekarang. Kalau pandemi. Sudah termasuk operator semua sebarang itu? Iya, udah. Oh wow, dan waktu cuma 1 hari latihan begitu ya, artinya dituntut suatu, kakak bilang, kemampuan yang memang beradaptasi yang luar biasa berarti ya. Benar nggak sih? Dituntut kemampuan beradaptasi dengan cepat, bisa latihan dengan cepat, benar nggak sih? Iya, terutama pemusiknya biasanya harus langsung cari chord-chord. Steven nih, makanya mungkin Steven agak sedikit keriting kali ini kalau latihannya. Gimana ya, Pan? Boleh cerita Pan. Gimana Pan? Kalau dulu ya chordnya bareng latihan. Sebelum latihan tuh udah ada yang chord biasanya, kan kalau itu mau yang nanti main aja gimana. Kan sih lebih expert. Terus kan habis latihan langsung salah juga ya,
tertantang mungkin kayak gitu. Oke, Bapak Ibu yang baru bergabung gitu ya. Wah, itu ada dari Kak Iske tuh. Kalau Steven sih keren musiknya begitu ya. Nah, itu yang mau saya bilang Bapak Ibu. Ternyata kita baru tahu sekarang di balik kerennya pelayanan anak muda ini, terutama di masa pandemi ini, ternyata ada satu perjuangan yang bagi saya nggak mudah sih ya. Artinya latihan hanya bisa sekali gitu ya. Habis itu kemudian harus rekaman jam 4, yang mana jam 1 sudah mulai prepare begitu ya. Itu sama sekali nggak mudah sih ya. Nah, kalau dari multimedia sendiri kayak apa persiapannya biasanya? Kalau persiapan dari tim multimedia itu kan ada operator, ada kameramen, ada soundman. Soundman dan kameramen langsung di hari itu juga, jamnya juga lebih mepet, mungkin jam 3 dia baru datang, kecuali Pak Hari yang seharian gereja terus. Itu udah nggak diragukan. Kalau itu udah nggak diragukan, Kalau operator datang biasanya jam 2-an untuk masukin file yang udah dibuat di rumah dari lagunya. Oh, berarti file slide lagu, slide itu sudah mulai disiapin di rumah ya? Iya. Tinggal di-input di isi worship-nya tadi ya? Iya. Dan juga bantu ini siapin prompter buat WL. Oh, pakai prompter ya kita ya? Oh, wow. Ini kayaknya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kayaknya anak-anak ini udah siap jadi bekerja di bidang pertelevisian kayaknya ini. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, semakin kita melihat bahwa di balik ibadah pemuda sekalipun itu ada satu persiapan yang luar biasa Bapak Ibu, khususnya di tengah-tengah masa pandemi begini, bahwa anak-anak muda ini mereka dituntut secara tidak langsung ya untuk bisa mempersiapkan segala satunya dengan baik, dengan cepat begitu ya, kemampuan beradaptasi yang cepat sangat dibutuhkan, dan sekali lagi itu luar biasa. Kak Putra harus bilang diberkatilah kalian gitu ya. Ada Kak Iske yang lagi menyapa. Halo Kak Iske, halo Davin, itu Davin disapa sama Kak Iske ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau ada pertanyaan boleh mulai diketik juga begitu ya. Kalau mungkin sinyal teman-teman kurang baik, mohon dimaklumi begitu ya. Mohon maaf sekali lagi, tadi saya ini belum sempat pulang, masih di jalan ini. Jadi menyesuaikan saja ini tadi. Nah, oke. Oh, ada pertanyaan dari Pak Sinto ya. Ada pertanyaan dari Pak Sinto. Jika diizinkan ibadah onsite, amin. Itu saya rindukan ya. Gimana nih rencananya Komisi Pemuda NYC ini untuk peribadahannya? Sudah pernah dibahas kah? Udah ada planningnya kah atau gimana? Kalau yang remaja, ya apa Win? Lanjut Win. Davin dulu deh. Silakan. Davin dulu. Kalau onsite sempat disinggung, tapi kita belum mengarah ke sana. Kita masih membahas rencana untuk live di hari Minggu. Selama ini kan kita rekaman di hari Sabtu. Kita mau berencana live langsung di hari Minggu ya. Oke, dipahami. Oke, berarti kalau secara spesifik gimana onsite-nya belum ya, tapi perkembangannya adalah bahwa itu tidak akan rekaman kemudian disiarkan, tapi akan live streaming beneran ya. Yeah. Rencananya seperti itu ya. Oke. Boleh tahu kira-kira nih pertimbangan apa yang paling utama yang buat itu belum akan onsite? Dari segi KP-nya sendiri. Kalau aku sendiri ya ngikut arahan gereja saja. Oh, oke. Masih mengikuti. Okay. Berarti memang belum dari gereja sendiri belum ada arahan untuk memang ibadah pemuda onsite ya? Masih belum. Oh, belum. Oke. Nah, tadi Steven sempat singgung ibadah remaja, gimana tuh? Nah, itu Kak Putra mau tanya sebenarnya. Ya, kan dulu kan ada ibadah remaja juga tuh, ya kan? Sekarang sepertinya nggak ada. Itu kemana ibadah remaja ini? Karena kan kalau nggak salah, tolong akan dikoreksi. Tolong dikoreksi kalau salah. Ibadah remaja juga yang urus emosi harusnya ya, benar ya? Iya. Benar. Oke. Gimana? Ya sebenarnya sih
Kalau ibadah remaja sih digabung kan ya, Vin ya, sama ibadah umum. Oh, oke. Terus kalau untuk interaksinya itu ya kita biasanya pakai chat lah sih, tapi sekarang sudah jarang. Ibadah Berarti ini kita sama remaja digabung juga karena kita temanya juga buat sendiri, kita punya tim tema juga. Oh wow, oke. Yang berusaha untuk cari tema yang bisa masuk ke remaja dan pemuda. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu satu hal yang menarik lagi tentang ibadah pemuda begitu ya. Ibadah pemuda kayak ingat bahwa dari segi bacaan ikut sama yang sudah ditetapkan sama GKI ya kalau bacaannya ya. Benar ya? Bacaan Untuk bacaan khotbah itu kan kalau pengalaman kekasih selalu sama-sama yang diumum sih ya. Kalau untuk ibadah minggu. Beberapa kali ada beda. Ada penyesuaian juga ya. Iya. Oke. Nah, tapi Bapak Ibu saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Satu lagi yang luar biasa menurut saya dari peribadahan pemuda di DKI Hankel adalah bahwa ternyata tema itu datang dari anak-anak ini sendiri. Gitu. Nggak heran ketika beberapa kali saya diundang berkhotbah, itu temanya saya cukup terkejut sebenarnya. Artinya dari segi pemilihan bahasa itu sangat ya dengan anak-anak muda sekarang. Kemudian apa yang mau mereka sasarkan dari khotbah itu pun itu memang ya karena berasal dari mereka, jadi memang itu tepat sekali untuk mereka. Tetapi juga yang saya bilang itu luar biasa ketika saya renungkan setelah tahu juga begini ya, bahwa tema itu pun tetap bisa berbicara ke jemaat umum sebenarnya. Jadi luar biasa, sekali lagi semakin jelas bahwa peribadahan pemuda di GKI Ngatel itu dipersiapkan dengan cukup serius Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya. Yang kedua yang mau saya juga sampaikan, tadi yang sudah ada yang disampaikan, bahwa ternyata ibadah remaja itu tidak hilang. Tetapi ibadah remaja itu dilebur, bisa begitu ya, sama ibadah pemuda. Kalau menurut Kak Putra nih, kalau boleh sharing thought aja, sharing pemikiran aja, itu pun sebenarnya kalian luar biasa. Kenapa? Karena sebetulnya antara pemuda dan remaja mungkin kesannya ya itu dekat jarak umurnya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sama David sama Stephen juga, Kak Putra sendiri merasa bahwa punya kebutuhan sendiri-sendiri sih sebenarnya. Jadi remaja punya kebutuhan sendiri, anak punya kebutuhan sendiri untuk tema-tema ya. Pemuda punya kebutuhan sendiri, dewasa muda punya sendiri, dewasa. Tapi hebatnya kalian menurut kakak, sekali lagi, tema yang kalian pilih selama ini, setidaknya yang kakak sudah khotbahkan, kalian sampaikan ke kakak, kemudian saya sampaikan khotbah, itu tema yang bisa berbicara di all ages sebenarnya, di semua umur. Jadi hebat ya Kak bilang. Ya, jadi ya diberkatilah kalian ya. Jadi jangan pandang kecil loh pelayanan kalian sekarang loh. Ini sekarang jemaat GKI Ngatel cukup tahu bahwa bukan hal yang mudah yang pelayanan kalian ini gitu ya. Jadi tetap semangat. Sambil terus menunggu Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, silakan disampaikan. Ada Bu Amel, selamat malam Bu Amel. Kalau ada pertanyaan mungkin dari Komisi Kebaktian di Umum sama Kebaktian di Pemuda boleh disampaikan ya. Ada Davin, ada Stephen di sini yang siap menjawab. Ada Angel, hai Angel, ada Fania. Menyapa semua deh Bapak Ibu dan Saudara sekalian sudah bergabung malam hari ini. Saya agak sedikit summary sejauh ini. Kita bicara tentang ibadah pemuda nih. Bahwa ternyata sejauh ini yang sudah di-sharingkan adalah ibadah pemuda itu dipersiapkan dengan cukup baik. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ibadah pemuda di GKI Ngatel itu nggak jalan gitu aja ternyata. Ada persiapan teknis dan ada persiapan bahkan materi yang mereka lakukan gitu ya. Bu Amel sekali-sekali tampil live ya. Nah itu tadi Bu Amel. Tadi mereka ada cerita ya. Sekali lagi mungkin Davin bisa coba mulai promote lagi nih Vin. Itu Bu Amel bilang terus sekali-sekali tampil live ya. Coba Davin deh yang jawab deh, jangan Kak Putra deh. Silakan dijawab Bu Amel Vin. Iya, Komisi Pemuda untuk kelas ibadah langsung itu sudah berencana, tinggal menunggu tanggal mainnya saja. Widih. Jadi Bu Amel sudah direncanakan upgrade-nya ibadah pemuda adalah bahwa mereka akan live streaming langsung segera lah saya bilangnya biar segera dijalankan. Walaupun itu nanti akan punya challenge tersendiri lagi ya pastinya ya teman-teman ya.
Iya nggak, Van? Menurut sekarang Kak Putera mau tanya bagian itu, Devon. Bayanganmu, Van, akan seperti apa nanti pengalaman live streaming pertamamu? Loh, sebenarnya sih sama aja sih Kak sebenarnya. Kan kalau misalnya hari Sabtu itu kan juga one take gitu Kak. Kenapa? Kenapa sama konsepnya aja? kan sama kayak live gitu. Wah, aku nge-lag ya ini. Halo? Halo, gimana? Gimana? Cek. Iya. Sekarang jelas suaraku ya? Jelas. Masuk. Jadi apa kan kalau misalnya hari Sabtu itu kan kalau sore kita konsepnya juga sama kayak live gitu loh Kak, juga one take. Jadi ya kalau misalnya mau live minggunya sih harusnya sih sama saja sih ya. Juga skillsnya juga sama aja. Dan sebetulnya tahun lalu di GH pernah kita sekali live karena kesalahan pada saat itu. Saya sendiri. Oke, bisa diceritakan nggak? Bisa diceritakan nggak? Bisa diceritakan itu jadi pelajaran buat banyak orang. Coba di-sharingkan gimana tuh ceritanya tuh? Malu. Jadi jangan. Jadi pada saat itu pada saat itu memang kelupaan untuk merecord ibadah. Jadi ibadah itu sudah berlangsung dari awal sampai akhir, flow sudah khotbah, tapi ternyata tidak terekam. Jadi ya kita semua klien altar yang terlibat. Untungnya puji Tuhan bisa di hari Minggu datang semua, kita ulang lagi live langsung pada saat itu. Ya, bisa Tuhan ya, bisa semua. Wow. Bapak Ibu bisa dapat gambarannya ya, teman-teman semua bisa dapat gambarannya ya. Jadi mereka biasanya kan ini kan taping nih, ya kan, rekaman dulu nih, kemudian disiarkan live besoknya. Nah pada waktu itu kejadian itu ternyata nggak direcord, begitu ya, nggak direkam ya. Jadi harus ulang live besoknya. Ya tapi benar-benar loh itu campur tangan Tuhan luar biasa loh teman-teman. Sampai pembicara bisa datang lagi, semua petugas bisa datang lagi dan mengulangi lagi itu pertama menurut Kak Putra butuh penundukan diri yang luar biasa. Karena nggak mudah ya. Yang kedua itu lagi butuh kemampuan adaptasi yang luar biasa dari kalian sendiri. Dan juga para pengisi ibadah itu luar biasa. Wow. Ya, jadi dari satu katakanlah kesalahan nggak mencet tombol record gitu ya. Kuasa Tuhan juga bisa dinyatakan ternyata. Ya. Luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi saya ulangi lagi dan lagi bahwa ibadah pemuda GKI Ngagel itu nggak jalan asal-asalan. Ya. Itu dipersiapkan dengan baik. Itu dipersiapkan dengan mempertimbangkan teknis, mempertimbangkan materi dengan cukup matang. Ya. Nah, boleh dijelaskan nggak? Maksudnya kalau Kak Putra sekarang pengen kalian share tim inti nih, tim inti di balik ibadah ini ada nggak? Apakah itu pengurus? Sorry Kak, suaranya putus-putus. Putus-putus Kak. Oh. Tadi sempat putus. Ada nggak tim inti dari Komisi Pemuda memang khusus artinya itu ada dalam keorganisasiannya untuk mengurus ibadah pemuda? Kami punya tim operasional berjumlah 26 orang untuk mengurus ibadah ini. Wow, itu sudah termasuk pemusik, termasuk WL semuanya? Ini koordinatornya aja. 26 orang? Oke. Bisa dijelaskan mungkin kurang lebih yang ngurusin apa aja tuh, spesifiknya tuh? Nggak usah sebutin orangnya, apa bagian-bagiannya aja. Mungkin ada beberapa koor WL, ada koor singernya, ada yang bagian handle kameramen, operator juga, terus ada tim tema tapi tidak masuk ke operasional sih ya, ada musik juga. Wow. Doa syafaat. Iya, doa syafaat juga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum pernah melihat ibadah pemuda,
jujur saya sangat menghargai loh konsep doa syafaat jadi Komisi Pemuda ini. Kenapa? Walaupun mungkin terlihat sangat simpel, sangat sederhana, tetapi mereka melakukan sesuatu yang sangat baik. Bisa diceritakan nggak seperti apa doa syafaatnya kalian? Biar jemaat tahu. Steven mungkin? Ya kan, kita kan halo? Oh, kedengaran. Kedengaran nggak? Iya, ya kedengaran kok. Kita kan mau ngajak, kan kalau misalnya offline ini kan kalau misalnya offline orang-orang yang misalnya tidak bisa pelayanan kayak musik, terus operator, terus WL, itu kan biasanya kita ajak buat itu penerima tamu sih sebenarnya. Ya kan biasanya penerima tamu, karena ini online kan siapa yang menerima tamu? Kan nggak ada buat siapa. Jadi kan ya kalau kan kasihan kan teman-teman kita yang mau pelayanan tapi kan nggak bisa pelayanan ya, makanya kita kayak ngasih, oh kenapa nggak doa syafaat aja kita masukin di itu di ibadah, kan juga ada inovasi barunya juga kan, yang nggak bisa pelayanan kan juga bisa pelayanan juga. Itu sih tujuan utamanya. Caranya nih, cara mereka doanya nih, itu yang perlu kalian sampaikan juga tuh. Sama aja sih Kak sebenarnya kan, orang-orang aku kayak ngasih pokok-pokok doa gitu. Jadi kan aku kan ada satu dari jemaat pemuda, ada satu dari jemaat remaja. Nah itu nanti kita tuh di grup ada 4 pokok doa, nanti kita pilih dua diambil remaja, 2 diambil pemuda. Udah nanti itu terserah sama yang mau doa gimana, mau singkat, mau panjang, udah terserah, pakai baju apa aja ya nggak apa-apa. Ya gitu, bebas sih kita. Direkam ya? Mungkin ya direkam bener. Nah itu yang perlu disampaikan. Masuk YouTube. Oke, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, mereka ini merekam doa syafaat itu begitu ya. Jadi bukan pengkhotbah, bukan pembicara, bukan WL yang berdoa syafaat, tetapi langsung dari anak-anak pemuda atau remaja. Jadi mereka merekam doa itu dan kemudian rekaman itu dimasukkan di tengah-tengah ibadah. Kenapa saya bilang itu? Saya sangat menghargai itu karena istimewa aja sih menurut saya sih. Sangat istimewa, bukan istimewa aja, sangat istimewa karena anak-anak ini pun bisa langsung menaikkan doa-doanya di tengah-tengah ibadah itu. Gitu ya. Jadi tidak lagi diwakili oleh pembicara atau WL, tetapi ya itu tadi, orang-orang yang tidak bisa dalam pandemi ini ngambil bagian dalam pelayanan ibadah akhirnya juga bisa. Itu satu strategi yang luar biasa menurut saya yang dilakukan oleh teman-teman ibadah pemuda untuk teman-temannya mereka bisa tetap melayani di masa pandemi. Luar biasa. Bapak Ibu, sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan disampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Jadi kalau ada pertanyaan silakan diajukan sambil Steven, ini nih sekarang nih tentang pemilihan lagu nih. Pemilihan lagu. Yang pilih siapa? Kalau kayak di umum kan kami ada yang namanya tim lagu nih. Ya kan? Tim lagu ini yang pilihkan lagu-lagu yang akan dinyanyikan tiap minggunya. Kalau di pemuda bagaimana? Ibadah pemuda gimana? Pemuda juga punya tim lagu juga. Oke. Baru dibuat sih lebih tepatnya tim lagu. Kalau sebelumnya? Kalau sebelumnya kita WL, koor WL, tanya ke WL-nya lagunya apa, terus di feedback balik, terus nanti koor WL akan bagikan di grup operasional untuk kita rame-rame diskusi. Tapi sekarang karena beberapa alasan kita buat tim lagu, tim kecil untuk filter lagu-lagu dari WL. Kira-kira kenapa terjadi perubahan itu? Kalau bisa di-share-kan silakan di-share-kan, kalau nggak bisa ya nggak juga sih. Apa yang menjadi tantangannya lebih ke situ sih. Sehingga itu dibutuhkan. Mungkin lebih efektif aja sih ya, karena tim kecil itu langsung bisa kerja lebih cepat gitu. Oke. Ya sih ya, karena kalau kakak sendiri ketika mungkin jadi WL, apalagi mungkin jarak pelayanannya sama undangannya cukup mepet, mungkin terkadang sulit sih ya.
sulit untuk bisa dengan cepat memilih lagu sesuai dengan tema, sesuai dengan tujuan beribadah. Jadi itu make sense sih, make sense. Oke. Nah, kalau untuk pengaturan pembicara sendiri, saat ini seperti apa? Pengaturan pembicara kami punya udah punya pakemnya sendiri sih. Minggu pertama biasanya penatua Dio, Pak WP, minggu ketiga Bu Flo, minggu keempat dan kelima itu pembicara luar. Oh, oke. Jadi sudah ada petanya, strateginya juga ya. Nah, lagi-lagi ya semuanya dipikirkan, semuanya dipersiapkan dengan cukup baik ya, diantisipasi dengan cukup baik. Nah, balik ke Stephen tentang musik, Van. Tentang musik. Masalah kayak aransemen, model iringan seperti apa itu gimana kalian mempersiapkan? Kalau misalnya gitu-gitu sih tergantung grup-grupnya sih Kak. Kalau misalnya dalam satu grup ada yang mimpin gitu dan orangnya itu sudah kayak ngerti musik itu, harusnya satu tim itu bisa aransemennya bisa jalan sih Kak. Kayak misalnya kan kalau misalnya bandku itu grup 1 ada Ino yang ngelit, terus yang ngasih aransemennya gitu. Terus kalau misalnya ada band 3 lah, band berapa itu ada Ceira yang juga ngasih aransemennya gitu. Itu sih Kak. Tapi kayak kalau menurutku kayaknya kita butuh kayak orang yang ngasih aransemen gitu sih Kak. Butuh yang kayak ngelit gitu. Soalnya kan yang kapan itu kalau nggak salah buat Ignite itu kan kita kan dibantu toh sama KL Zone namanya, sama KL Zone. Nah itu tuh kita kan ada yang kayak ngelit gitu, ada yang ngasih tahu kita tuh mainnya dalam grup itu gimana. Nah karena ada itu kita tuh hasilnya tuh sangat memuaskan sih kalau menurutku, karena ada orang yang bantu kita itu gitu. Butuh sih Kak, kayak orang yang buat apa ya namanya membimbing ya, musik director atau memberi komposer. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini barusan Stephen sedikit agak curhat ya kayaknya nih ya, bahwa oke, pelayanan mereka sudah dipersiapkan dengan begitu baik ya. Ada juga orang-orang yang dari segi musik bisa membantu mereka mempersiapkan aransemen begitu ya. Tetapi Stephen barusan berkata bahwa biar gimana pun kalau saya bilang mereka ini tetap pemuda, gitu ya. Tetap pemuda, tetap butuh diarahkan, tetap butuh didampingi, begitu ya. Sehingga persiapan mereka bisa lebih baik, gitu ya. Apa yang mereka kerjakan itu bisa lebih terarah akhirnya, juga mungkin membantu mereka mencari inspirasi lagu, mencari inspirasi aransemen gitu ya. Perlu orang untuk mendampingi di bidang itu ya, kira-kira gitu ya, Pan ya. Jadi mungkin kalau ada, saya lihat ini ada beberapa Bapak Ibu majelis saya lihat, mungkin bisa disampaikan juga begitu ya. Ada masukan seperti ini dari ibadah pemuda. Nah, ini sekali lagi ini pentingnya sharing semacam ini. Ini pentingnya acara-acara seperti ini Bapak Ibu, bahwa kita saling mengetahui seperti apa sebuah pelayanan dijalankan, tetapi juga kita juga bisa tahu apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kebutuhan di balik pelayanan itu. Sekali lagi kita mungkin kalau mendengar kesaksian dari adik-adik ini malam ini, kita jadi paham bahwa peribadahan di GKI Ngagel itu dipersiapkan. Sekali lagi saya bilang dipersiapkan dengan cukup baik gitu. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini yang menuntut tingkat adaptasi yang luar biasa, menuntut kecepatan adaptasi yang luar biasa, mereka tetap dan terus berusaha gitu ya. Bapak Ibu, sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan, kita masih punya waktu 10 menit lagi. Masih ada waktu 10 menit lagi, begitu ya. Stephen sama David masih sabar lah ya. 10 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau ada apresiasi silahkan disampaikan, karena biar gimana pun mereka juga mungkin akan lebih semangat kalau bisa dapat apresiasi dari Bapak Ibu dan saudara sekalian. Oke. Kalau sambil kita lanjut ya, pertanyaan lagi. Tantangan yang paling besar saat ini apa sih dalam ibadah pemuda itu sendiri?
Cogrok hidung. Boleh secara personal, boleh secara umum. Ya, Kenapa? Cogrok hidung. Bapak Ibu, jadi menurut mereka tantangan yang paling besar menurut Steven. Tantangan paling besar sekarang itu adalah ketika mereka harus di swab setiap kali mereka harus mau pelayanan. Ya. Dan memang iya itu pun yang menurut saya pengorbanan sih. Tapi coba tantangan yang lainnya apa kira-kira? Enggak, bercanda deh. Kebayang ya berarti ya? Kebayang ya kalau sampai Namanya? pelayanan dalam sebulan itu pelayanan 3 kali aja gitu ya. Waktu itu hidung paling nggak 3 kali ya disobrok begitu ya. Bener ya? 3 kali ya. Iya bener. Oke. Silakan. Apa tadi kira-kira tantangan lainnya? Tantangan yang paling besar dalam peribadahan pemuda saat ini. Vin. Apa Vin? Kalau lagi live itu bisik-bisiknya kedengeran loh. Oh iya. Ya, mungkin apa ya? Tantangan. Itu sih aransemen tadi sih itu agak susah. Terus waktunya juga kan. Waktu untuk latihannya itu cuma dikasih jam 1 sampai jam 4 gitu. Sedangkan kalau misalnya dulu offline bisa dua hari 2 jam gitu kan bisa, jadi latihannya lebih banyak ya itu sih kalau segi musik ya. Oke, itu tantangan dari segi musik yang dihadapi sama Steven. Kalau Davin nih? Kalau aku di operator mungkin lebih ke kalau kita masih di gedung gereja untuk penggunaan isi worship itu sebetulnya masih kurang maksimal. Ada software lain yang bisa, tapi ya terkendala cukup mahal. Oh enggak, Putra. Gimana? Halo, sorry agak kepotong tadi. Kalau isi worship tadi masih kurang, terus gimana tadi? Ya ada software lainnya sebetulnya bisa lebih support untuk maksimal, cuman terkendala biaya. ini jadi curhat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi tidak apa-apa. Mereka mencoba. Saya menilainya begini. Mereka mencoba menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan juga. Nggak salah juga sih menurut saya. Ya. Jadi di situ ya. Tapi kalau dibilang cukup sebenarnya cukup aja sih ya kalau isi worship sekarang ya. Tapi kalau untuk mau lebih maksimal memanfaatkan semua teknologi yang ada itu ya ada opsi lain begitu kira-kira ya. Oke, semoga juga sekali lagi Bapak Ibu majelis mungkin yang ada di sini yang mendengarkannya mungkin bisa jadi pertimbangan juga gitu ya. Nah, ini mungkin kalau dari saya mungkin pertanyaan terakhir. Akan seperti apa kira-kira? Udah ada nggak konsep pengembangan ibadah pemuda ke depannya? Dan apakah nanti ibadah pemuda ketika sudah onsite akan tetap di gedung gereja? Rencananya kalian nih, bayangannya kalian, atau akan kembali di GEH? Kalau sejauh bayangan aja. Bayangan. Kalau bayangan, iya. Sebetulnya tetap ingin di gedung gereja sih, karena dia juga Steven ngomong vibe-nya lebih kerasa, lebih fasilitasnya juga lebih oke gitu, lebih luas juga. Tapi kalau kemarin kan katanya masih lebih di GEH. Terakhir info yang saya dapatkan masih di GEH. Kembali ke GEH. Oke, itu pun tapi tidak mengurangi semangat kalian lah yang tetap melayani lah ya. Iya dong. Steven ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada sih. Loh. Mau sampaikan apa ini? Ya apapun kira-kira yang Steven bisa sampaikan lagi. Ya silakan. Mungkin teman-teman yang mau pelayanan mungkin. Nah itu perlu. Silakan.
Karena kita nggak tahu siapa yang mau pelayanan juga kan. Kalau misalnya aku tanya-tanya orang-orang gitu mau pelayanan ini mau pelayanan tak kan kebanyakan itu nggak bisa soalnya kan corona nggak mau keluar gitu. Jadi kayak kalau mau nyari orang lagi itu mentalnya turun ya, soalnya ditolak terus gitu. Jadi Oke, mungkin jadi teman-teman yang Bapak Ibu, mau ya Bapak Ibu juga yang mau yang punya pelayanan. anak yang memang punya talenta untuk melayani gitu kira-kira ya, kalau kakak wakili ya Pak nih ya. Ya Bapak betul. Ibu, saudara sekalian kalau punya anak, saudara atau mungkin Bapak Ibu sendiri mungkin atau saudara sendiri yang mungkin melayani, why not juga bergabung dengan mereka? Kita tahu malah sebenarnya di tengah-tengah pandemi seperti ini mereka lebih butuh banyak tenaga, lebih butuh banyak support, benar ya Ren ya, Davini ya, benar ya, dalam untuk tetap bisa melayanikan ibadah pemuda ini. Sekali lagi Bapak Ibu, dari tadi pembicaraan kita bisa melihat, bisa merasakan bahwa ibadah pemuda pun dipersiapkan dengan begitu baik sebenarnya. Ya, dipersiapkan dengan begitu luar biasa, nggak asal-asalan, nggak main-main. Ya, dan saya mungkin kalau bisa mewakili jemaat GKI Ngado, kalau boleh begitu ya, mengucapkan terima kasih loh buat teman-teman dari Komisi Pemuda, khususnya mengurus ibadah, sudah mempersiapkan ibadahnya dengan sebaik-baik. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita bahas malam hari ini. Jadi semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga juga menginspirasi kita. Jangan lupa sekali lagi, kalau Bapak Ibu, saudara sekalian, atau anak, atau saudara punya talenta untuk melayani, apakah bermusik, bermultimedia, apapun lah yang bisa mendukung ibadah pemuda, silahkan. Jangan ragu untuk menghubungi Stephen atau Davin Ya di hubungin aku gak apa-apa. Instagramnya NYC ya. Apa alamat Instagramnya NYC? nyc.dki.ngagel. nyc.dki.ngagel ya, bisa di DM mungkin di situ gitu ya, atau DM. mungkin lewat akun Instagram DKI Ngagel juga disampaikan pengen melayani ibadah pemuda nih, nanti pasti disampaikan ke teman-teman di NYC. Sekali lagi terima kasih teman-teman, terima kasih Davin, terima kasih Stephen, Bapak Ibu yang mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Stephen masih bisa. Ini ulang tahunnya Stephen hari ini ketepatan. Gak Ya, usah. dia Terima kasih. dia berkorban Dadah. nih, ulang tahunnya Ya, dipakai buat live IG nih. Padahal mungkin loh sudah ada ini kan party-party yang menunggu. Begitu ya. Tetap semangat pelayanannya. Terima kasih sudah melayani kami. Terima kasih sudah melayani GKI Ngagel. Jangan menyerah ya. Ya kakak, kami bisa bayangkan lah pelayanan itu nggak mudah, banyak tantangannya. Tapi jangan menyerah, tetap semangat. Bapak Ibu dan saudara sekalian sudah bergabung malam hari ini, terima kasih. Tidak mengurangi sukacita kami gitu ya, tidak mengurangi semangat kami juga untuk terus melayani. Kami dari tim sudah ya. bergabung di acara malam kesaksian lainnya yang kami sampaikan malam hari ini. Sampai ketemu di Terima acara lain. kasih. Oh, masih ada ucapan selamat ulang tahun. Silakan sebelum keluar, sebelum diakhiri. Silakan. Terima kasih Terima Bu kasih. Amel. Ya. Thank you loh ya Davin, thank you Stephen. Kita tutup dengan doa Ya. ya. Kita tutup dengan doa. Kita Ya, udah yuk kita masuk. yuk kita berdoa ya. Bersyukur untuk pelayanan kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk sharing dari teman-teman Komisi Pemuda, khususnya tim ibadah, yang dari sharing saya kami tahu bahwa peribadahan kami terhadap
tahu di DKI aku khususnya di ibadah pemuda dipersiapkan dengan begitu baik. Tuhan tolong teman-teman kami ini untuk bisa terus mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Tuhan bantu mereka tetap menjaga semangat mereka. Tuhan bantu mereka untuk tetap bisa menemukan inspirasi-inspirasi baru untuk mengembangkan pelayanan mereka. Secara khusus Bapak berdoa untuk Stephen yang malam hari ini berulang tahun. Tuhan berkati Stephen. Tuhan tambah-tambahkan hal baik dalam hidupnya. Dan biarlah kehidupan Stephen pun semakin menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati semua orang-orang di sekitarnya Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka nanti Tuhan dimuliakan. Kami serahkan kehidupan kami selain ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk live IG ini bisa berjalan dengan baik meskipun Tuhan ada sedikit gangguan-gangguan dari sinyal, tapi kami bersyukur Tuhan memberkatinya sampai pada akhir. Dalam Kristus kami bersyukur, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi. Selamat malam Tuhan. Sama-sama. Dadah. Nah. Shalom semuanya.